Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, bertemu lagi dengan saya Admiral Permada Negara. Saya doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat, selamat, bahagia dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bicara soal seleksi, ternyata bukan hanya untuk menjadi PNS ada seleksi berkas, tes SKD, tes SKB, interview, dan lain sebagainya. Bukan hanya kita masuk perguruan tinggi, kita ada seleksi-seleksinya, seleksi berkas, kita psikotes, TPA, TOEFL, dan sebagainya. Ternyata bro, sis, untuk masuk surga, ternyata juga ada tahapan-tahapan seleksinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau tahu tahapan seleksinya, guys? Penasaran kan? Oke. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, tolong dong like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, sling, agar kamu nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. Dukung terus channel kami agar kami terus dapat memberikan informasi yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Oke guys, kita kembali ke pembahasan tentang seleksi masuk surga. Teman-teman semua pasti penasaran kan? Gimana kok masuk surga ada seleksinya? Iya ada. Nah, jadi begini nih teman-teman. Nama Agus, 24 tahun. Meninggalnya tabrak lari. Sebelum meninggal pekerjaannya apa, Mas? Saya belum lulus, Pak. Masih kuliah. Oh iya, ini ada nih. Skripsi 2 tahun belum kelar. Kegiatannya tiap hari sendirian doang di kosan. Mainan laptop aja. Coba Mas lihat tangan kirinya. Neraka. Nah, jadi begini nih teman-teman. Begitu nanti di yaumil akhir nanti, di hari kiamat nanti, Allah akan memanggil beramal. Wahai orang-orang yang beriman, berkumpullah kamu sekalian kepadaku. Berkumpullah tuh. Yang pertama yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Jadi kalau kamu mau lolos seleksi tahap pertama, kamu harus menjadi orang-orang yang beriman. Kalau kamu orang kafir, kamu orang musyrik, mohon maaf, nyuwun sewu, udah nggak bakalan masuk surga, out, langsung masuk neraka maksudnya. Jadi seleksi yang pertama adalah wahai orang-orang yang beriman, berkumpullah kamu sekalian kepadaku. Nah, datanglah orang yang beriman, pucuk. Nah, kumpul kan semua orang-orang yang beriman, pada pede, pada yakin dong, gue pasti masuk surga. Aku pasti masuk surga. Kalian tahu gak guys? Allah berfirman apa lagi? Kalian semua aku tolak, kecuali orang-orang yang beramal soleh. Jadi guys, bro, sis, kalau kalian cuma beriman, percaya sama Allah, percaya sama malaikat, kitab, rasul, hari kiamat dan sebagainya, kalian yakin, percaya, iman, tapi kalian nggak beramal, sama aja boys. Kenapa? Kalian ngaku Islam tapi nggak sholat. Islam KTP kan? Kalian ngaku Islam, nggak mau, malas zakat. Kalian ngaku Islam, nggak mau puasa. Kalian ngaku Islam, nggak mau pergi haji, nggak mau umroh. Kalian ngaku Islam tapi kelakuan kalian masih kurang baik, akhlak kalian masih kurang baik. Itu percuma guys. Jadi syarat yang kedua adalah amal soleh dan akhlak yang baik. Bagus. Pekerjaan terakhir pelopor komunitas LGBT, neraka. Kemudian orang-orang yang beriman dan beramal soleh dipanggil lagi sama Allah. Seleksi tahap ketiga nih guys. Wahai orang-orang yang beriman dan beramal soleh, berkumpullah kalian semua kepadaku. Kumpullah orang-orang yang beriman dan beramal soleh teman-teman. Ternyata jawaban Allah adalah kalian semua ketolak, kecuali orang-orang yang berilmu. Jadi seleksi ketiga dari Allah adalah yang pertama, kalian harus punya iman. Tanpa iman, nyuwun sewu, nggak bisa masuk surga. Kedua, kalian kalau sudah beriman, kalian harus beramal.
kalian harus mempunyai akhlak yang baik, harus mempunyai perbuatan yang baik. Kalian juga harus beramal soleh, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi diri dari segala larangan Allah. Yang ketiga adalah kalian harus berilmu. Rasulullah SAW bersabda, man arradda dunya fa'alaihi bi ilmi. Barang siapa yang ingin sukses dunianya, maka ia perlu mencari ilmunya. Wa man arada akhirata fa'alaihi bi ilmi. Barang siapa yang ingin sukses akhiratnya, maka ia juga perlu mencari ilmunya. Wa man arada humma fa'alaihi bi ilmi. Barang siapa yang ingin sukses dunia dan akhiratnya, maka ia perlu mencari ilmunya. Jadi ibadah kita tanpa ilmu sia-sia. Contoh gini guys, dengerin aku dulu ya sebentar ya. Misalkan gini, kalian sholat, kalian nggak tahu tuh syarat sahnya sholat apa. Contoh, Islam, dewasa, setelah masuk waktu sholat. Nah misalkan waktu sholat subuh kalian sholat zuhur, nggak diterima. Kan harus bersih pakaian kalian, badan kalian, dan tempat sholat. Ternyata pakaian kalian nggak bersih, tempat sholatnya nggak bersih, terus kamu juga belum mandi, kamu masih kotor, sholat ya nggak diterima juga. Artinya apa? Kalian harus berilmu. Artinya kalau sholat kalian tanpa ilmu itu sia-sia. Kalian kalau memenuhi syarat sah sholat, kalian juga harus memenuhi rukun-rukunnya sholat, seperti niat, takbiratul ihram, doa iftitah, membaca al-fatihah dan lain sebagainya. Kalau kalian salah, misalkan rukuknya nggak tumanina, sujudnya nggak tumanina, iktidalnya nggak tumanina, bacaan al-fatihah kalian kurang fasih, kurang pas tajwidnya, maka sholat kalian nggak sah. Begitu juga dengan puasa, kamu harus tahu syarat sahnya puasa apa aja, rukunnya puasa apa aja yang dimakruhkan dalam berpuasa, apa aja yang diharamkan dalam berpuasa. Jadi intinya, jika kalian ingin lolos dalam seleksi ketiganya Allah dalam masuk surga, biar nggak masuk neraka, kalian harus belajar ilmu agama. Oke guys, masih ingat? Yang pertama harus ada iman. Seleksi pertama, yang nggak beriman out. Yang kedua, beramal soleh. Jadi orang-orang yang beriman nggak beramal soleh out. Seleksi tahap ketiga adalah beriman, beramal soleh, dan berilmu. Artinya apa? Mereka beramal dengan ilmu, bukan beramal tanpa ilmu. Itu sia-sia. Jadi kalau kalian berilmu tapi nggak beramal, maka celaka. Amal tanpa ilmu sia-sia, ilmu tanpa amal celaka. Kalian punya ilmu agama, kalian gak mengamalkannya celaka. Kalian beramal tanpa ilmu sia-sia, mubazir, ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang-orang yang beriman, beramal soleh dan berilmu kembali dipanggil sama Allah. Wahai orang yang beriman, beramal soleh dan berilmu, kalian semua berkumpullah kepadaku. Datang tuh orang-orangnya, tinggal sedikit, katakanlah tadinya ada 1 miliar orang. Nanti tahap kedua paling tinggal 10 juta orang. Tahap ketiga ya paling tinggal ada 10.000 orang. Tahap 4 kan cuma tinggal 1.000 orang. Semakin sedikit seleksinya. Kemudian Allah bilang, wahai orang-orang yang beriman, beramal soleh, berilmu, kumpul semua kalian keburu. Rene. Datanglah semua orang-orang yang beriman, beramal soleh dan berilmu, merasa aku pasti masuk surga. Kalian semua ketolak, kecuali orang-orang yang ikhlas. Jadi seleksi terakhir Allah adalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullahi mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimunas sholata wa yutuz zakata dinul qayyimah. Jadi kita kalau mau beribadah, kita harus ikhlas, hanya mengharapkan ridho dan rahmat Allah, bukan mengharapkan puja-puji orang, bukan mengharapkan uang, bukan mengharapkan tahta, bukan mengharapkan wanita, bukan mengharapkan jabatan dan lain sebagainya, tapi ikhlas. Bahkan bukan mengharapkan surga, tapi mengharapkan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas. Jadi tahapan yang pertama adalah kalian harus beriman.
Tahapan yang kedua, kalian kalau sudah beriman, kalian harus beramal. Ketiga, kalau kalian beramal harus disertai ilmu. Jadi kalian harus belajar ilmu-ilmu agama. Yang keempat, kalian harus ikhlas. Insya Allah kalau kalian sudah beriman, kalian sudah beramal, kalian sudah belajar ilmu-ilmu agama dan beramal dengan ilmu, mengamalkan ilmu yang kalian punya, kemudian kalian ikhlas lillahi ta'ala untuk mencapai ridha dan rahmat Allah, insya Allah kalian semua bisa masuk surga, guys. Aku doakan semoga kalian semua masuk surga. Rabbana Allahumma inni as'aluka mu'jibati rahmatika wa azaim maghfiratika wassalamata min kusmin wal fawza bil jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa afi minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.